Kenapa? Mari kita bedah. Di satu sisi, Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal. Intinya sederhana tapi tegas. Jika secara perhitungan astronomi, bulan sudah berada di atas ufuk saat matahari terbenam, meskipun hanya 0,1 derajat, maka malam itu sudah masuk tanggal 1 bulan baru. Bagi Muhammadiyah, ini bukan sekedar sains modern, ini juga teologi. Mereka merujuk pada Al-Quran, seperti QS Ar-Rahman ayat 5. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Artinya, Allah menciptakan sistem kosmik yang teratur agar manusia bisa menghitung waktu dengan pasti. Mereka juga menafsirkan perintah Nabi untuk melihat hilal bukan sekedar ritual mata semata, tapi sebagai cara memastikan hadirnya bulan baru. Di zaman Nabi, umat belum memiliki kemampuan hisab yang akurat, maka ruqyah adalah solusi paling realistis. Namun di era modern, ketika astronomi bisa menghitung posisi bulan sampai hitungan detik dan derajat, memastikan lewat hisab dianggap lebih presisi dan bahkan lebih meyakinkan. Maka lahirlah gagasan besar, kalender Islam global yang mapan, seperti kalender Masehi, tidak berubah-ubah, tidak tergantung cuaca, tidak menunggu laporan visual. Sekarang kita lihat sisi lain. Nahdlatul Ulama dan pemerintah Indonesia berpegang pada metode Ruqyatul Hilal yang kini diperkuat dengan kriteria MABIMS, tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat agar dianggap mungkin terlihat. Landasannya sangat jelas, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Berpuasalah sekalian karena melihat hilal, dan berbukalah karena melihatnya. Jika tertutup mendung, genapkanlah bulan itu. Bagi NU, kata melihat di sini bukan sekedar simbol, ia adalah bagian dari ketaatan, bagian dari ibadah itu sendiri. Ada dimensi spiritual dalam proses ruqyah, ada nilai kehati-hatian, ada tradisi yang dijaga turun-temurun. Karena itu, meskipun hisab menunjukkan bulan sudah 1 derajat di atas ufuk, jika secara kriteria belum mungkin terlihat dan tidak ada laporan ruqyah yang sah, maka bulan digenapkan 30 hari. Di sini kita mulai melihat garis perbedaannya. Muhammadiyah bertanya, jika sudah pasti ada, mengapa harus menunggu terlihat? NU bertanya, jika belum terlihat secara nyata, bagaimana bisa dianggap masuk bulan baru? Satu menekankan kepastian matematis, satu menekankan pembuktian empiris dan kepatuhan literal pada teks. Lalu setiap kali hasilnya berbeda, masyarakat menyaksikan fenomena unik. Ada yang sudah tarawih, ada yang belum, ada yang sudah takbiran, ada yang masih puasa. Bahkan dalam satu keluarga bisa berbeda hari Lebaran. Pertanyaannya sekarang, bukan siapa yang benar atau salah. Pertanyaannya adalah, apakah ini murni soal metode fikih atau ada sesuatu yang lebih dalam, soal cara membaca teks, cara memposisikan sains, bahkan soal identitas organisasi Islam modern di Indonesia. Karena jika hanya soal melihat bulan, mengapa perdebatan ini justru makin tajam di abad ke-20 saat organisasi-organisasi Islam menguat dan negara ikut turun tangan lewat sidang isbat? Apakah ini hanya soal astronomi, atau sebenarnya ini adalah benturan dua paradigma besar dalam memahami agama? Kalau kita jujur, perbedaan satu Ramadan dan satu Syawal bukan sekadar soal teknis melihat bulan.
Ini adalah cerminan dari dua cara memandang otoritas dalam agama. Muhammadiyah bergerak dengan keyakinan bahwa Islam harus mampu berdiri di atas kepastian sistem. Dalam pandangan mereka, kalender ibadah tidak boleh bergantung pada cuaca, kabut, atau laporan yang bisa diperdebatkan validitasnya. Ilmu astronomi modern sudah sangat presisi. Posisi bulan bisa dihitung jauh hari sebelumnya, bahkan untuk puluhan tahun ke depan. Maka pertanyaannya, jika kepastian itu sudah ada, mengapa masih menggantungkan keputusan pada kemungkinan terlihat atau tidak terlihat? Dari sini lahir gagasan kalender Islam global, sebuah sistem yang seragam, lintas negara, tidak berubah-ubah. Dengan hisab hakiki wujudil hilal, tanggal bisa ditentukan jauh hari. Tidak ada kejutan, tidak ada ketegangan menunggu sidang isbat, tidak ada perbedaan antar wilayah. Bagi mereka, ini adalah bentuk kemajuan. Ijtihad saintifik, agama yang berdialog dengan ilmu pengetahuan bukan berjalan di belakangnya. Namun di sisi lain, NU dan pemerintah justru melihat ada bahaya jika agama sepenuhnya diserahkan pada angka. Ru'yatul hilal bukan sekadar metode teknis, ia adalah warisan praktik Nabi dan para sahabat. Dalam hadis disebutkan secara eksplisit, jangan berpuasa sampai kalian melihatnya. Kata melihat di sini dipahami sebagai tindakan nyata, bukan sekadar hasil perhitungan di atas kertas. Karena itu, meskipun hisab digunakan sebagai alat bantu, keputusan akhir tetap menunggu laporan ru'yah yang memenuhi kriteria MABIM. Tinggi minimal 3 derajat, elongasi minimal 6,4 derajat. Ini bukan angka sembarangan, tetapi hasil kesepakatan regional yang mempertimbangkan kemungkinan visibilitas secara ilmiah. Jadi ironisnya, kedua pihak sama-sama menggunakan sains. Bedanya, Muhammadiyah menjadikan sains sebagai penentu utama, sementara NU menjadikan sains sebagai pendukung bagi ru'yah, bukan pengganti. Disinilah letak benturannya. Apakah agama bergerak menuju sistem yang sepenuhnya rasional dan terprediksi, atau tetap mempertahankan unsur observasi langsung sebagai bagian dari ritual? Tapi tunggu. Ada satu pertanyaan yang hampir selalu muncul setiap kali perbedaan 1 Ramadan atau 1 Syawal terjadi. Kalau jadwal sholat saja kita pakai jam dan aplikasi, kenapa awal puasa tidak bisa pakai kalender hisab saja? Pertanyaan ini terdengar sederhana, bahkan terasa sangat logis. Dulu orang menentukan waktu zuhur dengan melihat bayangan tongkat, maghrib ditentukan dengan melihat matahari tenggelam. Sekarang, tidak ada lagi yang berdiri di halaman masjid mengukur bayangan. Kita cukup melihat jam tangan. Bahkan aplikasi di ponsel bisa memberi notifikasi otomatis. Kalau teknologi boleh menggantikan cara lama dalam sholat, mengapa dalam puasa tidak? Disinilah argumen pro-hisab menjadi sangat kuat. Bagi kelompok modernis seperti Muhammadiyah, melihat hilal hanyalah wasilah, sarana. Tujuan utamanya adalah mengetahui kapan bulan baru dimulai. Jika di zaman Nabi ruqyah adalah satu-satunya cara, maka itu logis. Tapi sekarang, astronomi mampu menghitung posisi bulan dengan presisi luar biasa. Bahkan gerhana bisa diprediksi puluhan tahun sebelumnya tanpa perlu menunggu terlihat. Mereka bertanya, mengapa kita percaya penuh dengan hitungan astronomi untuk gerhana, untuk waktu sholat, untuk arah kiblat, tapi tiba-tiba ragu ketika hitungan yang sama digunakan untuk menentukan awal Ramadan? Apakah ini inkonsistensi? Namun, pihak pro-ruqyah punya jawaban yang tidak kalah serius. Menurut mereka, sholat dan puasa memiliki sebab hukum yang berbeda. Dalam teks agama, waktu sholat dikaitkan dengan posisi matahari. Jadi selama kita mengetahui posisinya, entah dengan melihat langsung atau lewat jam, itu sah. Tetapi dalam puasa, teks hadis berbunyi jelas. Berpuasalah karena melihatnya. Kata melihat bukan sekedar alat bantu, ia adalah bagian dari prosedur ibadah yang dicontohkan Nabi. Bagi mereka, ini bukan sekedar soal mengetahui tanggal, ini soal mengikuti cara yang diajarkan. Dalam istilah fikih, ini masuk wilayah ta'abudi, ibadah yang bentuknya sudah ditentukan dan tidak boleh diubah hanya karena ada metode yang lebih praktis. Selain itu, dalam tradisi hukum Islam klasik, kesaksian manusia memiliki bobot hukum.
Satu orang adil yang melihat hilal bisa mengubah status hukum umat satu negeri. Ada dimensi sosial dan spiritual dalam proses itu. Ada nilai kebersamaan, ada kehati-hatian, ada proses verifikasi. Jadi, bagi kubu Ruqyah, ini bukan anti-sains. Hisab tetap dipakai, tapi sebagai alat bantu, bukan pengganti. Dan di titik ini, perdebatan naik level. Ini bukan lagi sekedar melihat bulan atau menghitung bulan. Ini soal, apakah teknologi boleh mengubah bentuk ritual yang diwariskan? Apakah semua perintah Nabi harus dipahami kontekstual sesuai zaman? Atau ada batas tertentu di mana modernitas harus berhenti dan tradisi tetap menjadi jangkar? Maka mungkin benar, yang kita saksikan bukan sekedar beda lebaran. Mungkin ini adalah krisis otoritas dalam Islam modern. Di satu sisi ada otoritas akal dan sains yang menawarkan kepastian global. Di sisi lain ada otoritas tradisi dan teks yang menjaga kontinuitas sejarah. Dan pertanyaannya sekarang lebih dalam lagi. Jika suatu hari seluruh umat Islam sepakat memakai satu metode saja, apakah yang hilang hanya perbedaan tanggal, atau ada identitas, peran, dan otoritas yang ikut berubah? Pada akhirnya, hilal tetaplah tipis di langit senja, tapi perdebatan di bumi jauh lebih tebal. Perbedaan satu Ramadan dan satu Syawal mungkin tidak akan selesai dalam waktu dekat, karena yang berbeda bukan hanya cara melihat bulan, tapi cara memahami agama itu sendiri. Apakah Islam harus bergerak menuju kepastian global berbasis hisab, atau tetap menjaga ritual ruqyah sebagai warisan langsung dari Nabi? Mungkin jawabannya tidak sesederhana memilih satu dan menolak yang lain. Yang jelas, perbedaan ini seharusnya tidak membuat kita saling meragukan iman. Justru disinilah kedewasaan umat diuji. Apakah kita mampu berbeda metode tanpa memecah ukhuwah? Sekarang saya ingin dengar dari kamu. Menurutmu, mana yang lebih kuat secara argumen, hisab atau ruqyah? Dan apakah perbedaan ini wajar dalam khazanah fikih atau justru tanda bahwa kita perlu pembaharuan sistem? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena di sini kita tidak takut pada pertanyaan. Like dan share kalau konten ini layak dibahas. Subscribe kalau kamu berani melihat sisi yang tak terlihat dan jarang disadari.